Mau kemana kamu? Duduk aja di situ. Kamu bisa dikejar sama warga. Makanya jadi orang itu jangan jadi maling. Kamu berani? Hah? Kamu masih belum mau patuh sama aku setelah kamu dikejar-kejar sama warga. Kamu harusnya nunduk nih sama aku. Sembarangan kalau ngomong. Kamu kira aku kekurangan uang? Rasain. Makanya kamu itu kalau punya mulut dijaga sedikit. Capek banget lagi dikejar-kejar orang. Ini pasti kerjaan Leli sama si Umar. Pasti mereka bilang sama orang-orang kalau aku maling. Makanya dari tadi orang-orang pada ngeliatin aku gak enak terus ngejar aku dan ngeliatin aku maling. Aduh, kalau begini terus aku juga gak betah nih di sini, gak tenang juga hidup aku. Duh, istri aku kapan sih pulang? Ini kan juga gara-gara istri aku pergi keluar buat pergi kerja di luar kota. Coba aja istri aku bareng sama aku, kan enak. Gak mungkin aku diusilin sama orang begini. Aku kan fokus kerja, kalau begini mah bukan fokus kerja namanya. Fokus dikerjain sama orang. Kayak aku harus cari tempat duduk dulu deh. Capek banget. Karena takut ada orang yang ngejar aku lagi. Kalau aku sampai ketangkep, wah aku bisa bonyok nih karena dikira maling. Awas aja Leli sama Sumar. Aku puas banget deh hari ini bisa ngerjain Bagas itu lagi. Dan ya kayaknya dia sekarang udah kewalahan kali ya. Udah dikejar-kejar sama warga. Untung aja aku cerdas dan masyarakat juga banyak yang percaya sama aku. Tapi kalau tiba-tiba Bagas tahu ternyata yang ngerjain itu aku, yang ada ntar dia malah ngehajar aku lagi. Aduh, gimana dong? Ini Mas Umar juga masih belum datang. Ntar yang disalahin malah aku sendirian lagi. Padahal kan dari dulu kalau yang ngerjain Bagas itu aku selalu sama Mas Umar. Mas Umar kemana sih? Katanya lagi jalan, tapi nggak nyampe-nyampe. Apa dia lupa jalan ke sini? Tapi nggak apa-apa lah, aku nunggu aja. Mana HP aku ketinggalan lagi. Sorry ya, ketelat. Nggak apa-apa Mas. Oh iya, kamu tahu nggak Mas? Gimana? Sekarang aku udah berhasil ngerjain Bagas sendirian. Oh ya? Walaupun tanpa bantuan dari kamu, tapi aku ngerasa puas banget. Karena Bagas itu udah dikejar-kejar sama warga. Aku sorakin dia maling, Mas. Si Bagas dikejar sama warga? Iya, Mas. Kalau dia digebukin gimana nanti? Ya bodo amat. Urusan dia. Wah, kamu itu kelewatan kalau ngerjain orang. Ya mau gimana lagi, Mas? Tapi nggak apa-apa sih, aku juga seneng kalau misal dia itu sengsara hidupnya. Dan kali ini aku punya rencana kedua nih untuk dia, khusus untuk si Bagas. Rencana apa lagi, Mas? Nah, untuk rencana kamu yang pertama itu kan dibantu sama warga. Terus? Kali ini aku mau ngerendahin dia secara langsung. Aku mau hina dia secara langsung. Maksud kamu kita nemuin Bagas? Betul banget. Biar dia itu ngerasa nggak nyaman, nggak tenang juga hidupnya. Iya, tapi kalau menurut aku sih, aku setuju banget sama ide dari kamu itu, Mas. Kan dia biar cepat-cepat sadar diri dan cepat pergi dari lingkungan ini, Mas. Aku udah muak banget sama Bagas. Iya, dia itu jadi tetangga, nggak enak banget, nyebelin juga. Aku sih nggak suka sama dia. Iya kan? Syukur-syukur dia nggak dilaporin tuh sama polisi. Untung aja tadi aku cepet kabur, kalau enggak aku yang dikena sama Bagas. Kenapa? Ya kan dia tahu kalau aku yang teriak, Mas. Ya itu sih.
tergantung kamu sendiri. Itu cerdasnya kamu di situ. Kayak bunglon istilahnya. Ya, aku seneng banget nih. Apa yang kamu lakuin itu sudah ya berhasil. Tapi kamu yakin si Bagas gak bakal dilaporin? Dilaporin ke pihak yang berwajib. Kayaknya sih kalau Bagas lolos dari kejaran warga nggak bakalan deh mas. Tapi nggak tahu juga dia ke depannya gimana. Itu mah urusan Bagas, bukan urusan kita. Yang penting kita itu udah berhasil ngejebak Bagas. Ya sih intinya itu. Oh ya, kamu sudah makan? Sudah, tapi aku lapar lagi. Ya udah, sebelum kita temuin si Bagas, gimana kalau kita makan dulu tuh di warung itu? Kayaknya rame tuh, pasti enak makanannya. Yaudah yuk. Ayo. Nih aku duduk di sini aja, udah aman di sini kan. Sekarang selain aku kesel sama Umar, sama Leli juga, ini bukan nuduh sih, tapi aku udah firasat udah mereka yang biasa berbuat usil seperti ini. Sekarang aku juga kepikiran sama istri aku, kapan ya dia pulang? Aku udah kangen banget, atau jangan-jangan aku udah ditinggal nikah lagi sama istri aku. Aku harus sabar, tapi gak apa-apa lah. Mungkin ini ujian, mungkin Tuhan memberikan jalan terbaik buat aku. Seandainya ini gak terjadi, mungkin semangatku buat kerja gak bakalan semangat sekarang. Tapi ya udahlah, gak apa-apa. Ini sekarang aku istirahat aja. Capek habis lari-lari juga kan. Mar, Kid, Leli, apa kabar? Kamu nggak pernah Baik. kelihatan sekarang kerja di mana? ya aku sibuk Mar sekarang Mar. Lagi ya kerja serabutan. Jadi sales. Ya enggak sih. Kalau aku lihat-lihat nih, kayaknya dia kayak sales ya. Sales rokok. Udah deh Mar, kayaknya kamu nggak perlu ngomong seperti itu di depan aku Mar. Nggak penting juga. Iya. Ya bukannya tersinggung Lel, cuman ya nggak enak aja didengar kan. Ya aku kan nanya, kamu nggak usah nada nggak enak kayak gitu lah. Namanya juga orang tahu kan, nanya nggak ada salahnya gitu loh. Kamu mau kemana? Aku sih rencana mau makan. Tuh, ini warung depan. Nanya rame banget tuh, enak makanannya. Kamu kalau belum makan, ayo makan dulu, aku traktir. Enggak Mar, aku barusan udah selesai makan kok. Oh, Lagian aku juga nggak mau ditraktir sama kalian berdua. kenapa? Emang gak usah malu kayak gitu lah. Kapan-kapan nih, aku mau ngajak kamu jalan nih. Aku mending mati kelaparan Mar daripada ditraktir sama kalian berdua. Songong dia. Sayang, itu bukannya Bagas yang duduk-duduk. Itu. Kamu ngapain? Apa? Ini bukan urusan kamu gak usah ikut campur lah. Aku tahu Mar, kamu ngeliatin Bagas di sana, pasti kamu mau menghina dia kan? Mar, nggak perlu Mar. Aku cuma mau kasih tahu nih ya sama kamu. Ya mungkin kamu sekarang masih ada di atas nih. Siapa tahu besok kamu udah terjatuh. Kamu saudara sama dia, hah? Iya, bukan sih Mar, bukan saudara Mar. Tapi aku bukan cuman mau menasihati kamu aja. Sekalipun bukan ke Bagas, ke orang lain pun ya nggak boleh Mar seperti itu Mar. Git, kalau kamu nggak suka sama perlakuan kita berdua, mending kamu tutup mata aja, ya. Pura-pura nggak lihat. Nggak ribet kan? Lagian, aku juga nggak nyusahin kamu, nggak ngajak kamu juga buat ya ngerendahin dia. Kamu, Kalau kamu mau ikut merendahin Bagas, ayo. aku nggak seperti itu Lel orangnya Lel. Mending aku berdamai aja sama siapapun. Kamu itu Begini, jadi Mar. orang sok baik banget sih. Kerjaan kamu apa sih sekarang? Ini kan masih jam kerja. Kenapa kamu keluyuran di sini? Nih, Malah mau ngurusin kehidupan seseorang? ini aku kasih tahu sama kamu. Kalau seorang bos seperti aku, mau masuk kapan saja, itu terserah Dit. Beda dengan kamu yang nguli sama orang. Kalau kamu mungkin ya harus masuk jam 8, pulang nanti malam. Kalau bos kayak aku, itu terserah mau masuk kapan aja. Nah, makanya kamu itu ini punya prinsip hidup biar kamu itu jadi pemimpin, nggak selamanya jadi babu. Ayo sayang, kita samperin aja. Ini nggak bisa nih, aku harus
ngebututin mereka berdua nih. Udah lama juga duduk. Daripada aku ngelamun sendiri di sini, apa mending aku pergi aja ya. Mau kemana kamu? Duduk aja di situ. Kamu bisa dikejar sama warga. Makanya jadi orang itu jangan jadi maling. Yang sopan dong. Kenapa emangnya? Sekarang gini ya, aku mau tanya sama kamu Mar. Masalah aku sama kamu sama Leli apa? Kok kalian tega sih? Kalau misalkan aku digebukin sama warga gimana? Bodo amat. Mau kamu digebukin kek, mau kamu dilaporin ke polisi kek, kita bodo amat. Emang itu tujuan kita, bikin hidup kamu sengsara. Mar, aku nih gak pernah ada masalah sama kamu sama Leli juga. Kamu kan udah tahu keadaan keluargaku lagi ya berantakan begini Mar. Istri aku sampai-sampai pergi ngerantau cuma buat bantu aku. Dan sekarang aku mau cari kerja, anak-anak cari kerja, lagi mau ngelamar kerjaan. Aku malah dikerjain terus sama kamu sama Leli. Aku dibilang maling. Jadi orang-orang pada ngejar aku. Maksud kamu apaan sih? Gini ya, kamu itu terbalik. Harusnya kamu yang pergi keluar kota. Biarkan si Sinta diem di sini. Ini malah istrinya yang disuruh kerja, kamu malah enak-enakan di sini. Ya namanya juga cowok yang nggak punya harga diri ya istrinya dong Mas yang disuruh kerja di kota. Kemarin aku juga udah bilang begitu. Cuman istri aku menolak karena di sini aku lebih mudah buat cari kerjaan, dan seandainya aku menemukan pekerjaan yang enak, jadi aku bisa menetap di sini gak di luar kota. Kalau istri aku kan pasti balik. Dia bilang begitu Mar. Kamu yakin bilang seperti itu? Hah? Siapa yang mau menerima kamu? Hah? Apa yang bisa diandelin dari kamu? Modal tampang aja. Sekarang itu harus ada ini, baru bisa bekerja. Orang seperti kamu itu nggak usah sok-sokan deh. Aku udah capek, gak punya tenaga, habis dikejar-kejar warga. Ini malah mau ada masalah sama kamu Mar. Gas. Mau kamu apa sih Ini sebenarnya? loh Gas, ya kamu itu jadi tetangga makanya yang bener. Ya nggak usah musik kehidupan kita berdua. Kalau mau hidup kamu enak. Emang aku ngusik hidup kalian apa sih? Coba aku tanya. Masih Kenapa nanya istri dia kamu saya. naksir aku? Hah? Kamu berani? Hah? Kamu masih belum mau ini patuh sama aku setelah kamu dikejar-kejar sama warga. Kamu harusnya nunduk nih sama aku, patuh sama aku. Ya enggak, kalau misalkan kamu cemburu karena istri kamu suka sama aku, istri kamu yang dididik. Suruh Ya. jaga mata. Satu lagi yang perlu kamu tahu ya Bagas, tujuan kita ngusik kamu itu ya biar kamu angkat kaki lah dari kampung kita. Kita nggak mau punya tetangga yang kerjaannya cuma cari muka ke orang-orang. Gini ya Mar, aku gak mau cari masalah sama kalian berdua. Aku diem bukan karena takut dari kemarin, karena aku malas aja buat ngeladenin orang-orang seperti kalian berdua. Sekarang aku lebih fokus buat menata masa depan keluarga aku. Jadi aku gak mau ngurus urusan kamu, dan aku gak mau urus semua apa yang udah kamu perbuat sama aku. Ya sekarang kamu jangan gangguin aku lagi. Semudah itu. Hah? Kamu pikir kamu bisa menata keluarga kamu dengan mudah? Kamu di awal aja sudah salah. Hah? Emang kamu nggak ada rasa kasihan gitu ya sama istri kamu? Dia di sana itu masih belum tentu enak loh ya, dapat pekerjaan. Kasih tahu ya sama kamu. Kenapa? Hah? Kamu pikir aku takut sama kamu? Hah? Gas, barusan kamu sudah mau digebukin sama warga. Atau aku nyuruh warga buat laporin kamu ke polisi aja, biar kamu dibalik jeruji nih. Suruh laporin aja Mar, kalau memang aku salah. Cuman kalau aku gak bersalah terus kalian tuduh dan kalian fitnah, aku bakalan tutup balik kalian berdua. Akhirnya aku udah sampai juga di sini. Tapi mungkin sebelum aku kasih surprise untuk suami aku, mungkin aku bakal belikan dia sebuah makanan atau hadiah lainnya gitu kan. Karena kan kasihan juga. Suami aku pasti udah khawatir banget. Dan aku juga nggak ngomong kalau seandainya hari ini aku bakal pulang. Ya udah kalau gitu aku coba beli makanan deh. Tapi tunggu deh. Ini Mas Gita kenapa telepon aku ya? Atau jangan-jangan Mas Gita udah ketemu sama suamiku. Ya udah coba aku angkat. Halo, assalamualaikum Mas. Gimana? Apa? Ini Mas Gita serius? Mas Bagas dihina sama Umar dan juga Leli. Tapi
Tapi bukannya Mas Gita bilang selama ini juga udah aman-aman aja. Ini kebetulan aku mau pulang sih, cuman aku masih beli makanan buat Mas Bagas tadinya. Tapi kalau emang Mas Gita udah ketemu sama Mas Bagas dan di sana dalam keadaan dihina, aku bakal pergi ke sana sekarang, Mas. Ya udah kalau gitu Mas Gita tetap tenang. Mas Gita nggak perlu tegur mereka. Biar nanti aku yang datang ke sana. Oke, Mas. Ya udah kalau gitu makasih banyak atas informasinya. Waalaikumsalam. Aduh, aku gemeteran banget dengar kabar dari Mas Gita kalau suami aku tetap dihina sama mereka. Aku nggak nyangka dan aku pasti bakal kasih pelajaran sama mereka berdua. Lihat aja, berani-beraninya ya mereka menghina suami aku yang benar-benar udah nggak berdaya. Aku harus cepet-cepet pulang biar nanti soal makanan bisa aku pesan juga kan. Udah, pokoknya mulai sekarang gini ya Mar. Aku udah gak mau berurusan sama kalian berdua lagi. Dan jangan pernah ganggu kehidupan keluargaku lagi. Ngapain Gas. kamu? Gita, Kamu masih tetap ini ya menghina Bagas, Mar? kamu ngapain Git kesini Git? Ya enggak, aku cuma mau nyamperin kamu aja, Gas. Soalnya aku lihat dari jauh barusan, ya kamu dimarah-marahin sama mereka berdua. Ini Coba deh. ceritanya ada pahlawan nih. Mending kamu gak usah ikut campur deh Git. Ntar kamu juga kena getahnya juga. Kamu kan udah tahu mereka gimana sikapnya Git. Ya nggak apa-apa, Gas. Ini juga udah risiko aku. Ya aku harus berbuat baik sama orang dan aku harus menolong orang. Jadi ya udah ini risiko aku, Gas. Orang lain aja tahu kalau misalkan kalian berdua orang gak benar. Hah? Berarti kan bukan cuman aku. Oh, jadi kamu sekarang sudah punya temen ya? Oh, enggak, aku berteman sama si Gita. Aku bukan cari teman ataupun bukan punya teman. Memang dia udah temen aku kok. Dan sekarang aku minta tolong kesadaran kalian berdua. Udah berhenti buat cari gara-gara. Aku mau kasih tahu sama kamu Mar. Orang mau apes itu gak ada di kalender Mar. Dan gak tahu kita kapan aja kita bisa mendapatkan musibah kan. Bisa aja. Jangankan beli makan, buat beli pakaian kamu juga bisa gak mampu nantinya. Hah? Gas, kamu nggak usah kemana-mana omongannya, ya kan? Yang apes duluan ini sudah kamu. Barusan kamu sudah mau hampir kamu mau digebukin kan? Ya kalau misalkan aku sampai digebukin ya, aku gak bakalan biarin kamu pergi Mar. Sama istri kamu juga. Seperti itu. Aku bakalan Tapi tuntut nggak kalian bakalan berdua. Takut. Sampai kapanpun aku nggak bakalan takut sama kamu. Dan untuk kamu Git, aku sudah tegaskan sama kamu untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Kamu kurang kerjaan banget ya? Hah? Aku sudah bilang barusan sama kamu gak ikut campur. Kayaknya kamu udah yang kurang kerjaan. Gini, daripada kamu ngurusin hidup aku ataupun hidup orang lain dan lebih banyak menyalahkan orang lain, mending kamu ajakin deh tidur istri kamu di rumah kamu. Ya. Jadi kamu klonin istri kamu, terus kamu ajak istirahat, ya seneng-seneng lah kalian berdua. Sampai aku puas banget baru aku akan berhenti buat musik hidup kamu. Gas, aku dari dulu emang sudah nggak pernah suka sama kamu. Kamu pikir aku suka sama kalian berdua, ha? Ya udah kamu pergi Terlepas aja. kalian mau punya salah ataupun enggak sama aku, tapi aku nggak pernah ngurusin tuh hubungan rumah tangga kalian. Ini istri aku pergi keluar kota, kamu yang repot. Padahal aku suaminya, aku nggak repot, biasa-biasa aja. Aku itu bukan repot. Atau enggak istri kamu mau dijadikan TKW? Hah? Mau? Biasanya Ya udah, aku kenalin aja. Sembarangan kalau ngomong. Kamu kira aku kekurangan uang? rasain. Makanya kamu itu kalau punya mulut dijaga sedikit. Kamu bahagia ya? Istri kamu udah nyakitin aku, hah? Seneng banget aku Gas. Kalau perlu lebih dari ini, aku mau itu. Mar, aku cuma mau kasih tahu Mar sama kamu. Aku bakalan balas semua perbuatan kalian berdua. Dan kita lihat aja nanti apa yang bakalan aku perbuat sama kalian berdua. Seandainya posisi aku udah lebih dari kalian berdua, tahu nggak? Gini ya. Aku mau kasih tahu sama kamu. Paling istri kamu setelah pulang ke sini, dia mungkin bakal balik lagi dengan laki-laki yang lebih mapan daripada kamu. Hah? Itu kan cuma menurut kamu aja. Emang istri kamu? Hah? Ya Aku mungkin kalau bisa istri kamu nyuruh orang buat ngegoda istri kamu. Ya, ya kan? kalaupun bisa ya nggak apa-apa, malah aku bakalan berterima kasih karena aku jadi tahu istri aku sikapnya seperti apa. Cuman kalau istri kamu kan udah jelas kamu sama aku gak enakan karena istri kamu juga sering ya goda-goda aku kan. Tapi aku gak pernah gak pernah ngeladenin dan seakan-akan aku yang kurang ajar sama dia. Kan dia memang pinter kalau disuruh berdrama di depan kamu. Kamu tanya aja langsung sama orangnya. Hah? Ya aku gak peduli Mar. Itu urusan kamu sama istri kamu.
Gas. Yang aku minta sekarang, udah berhenti gangguin aku. Tadi aku dituduh maling. Aku udah gak ngapa-ngapain kamu, Mar. Terus kamu bilang istri aku mau kamu suruh goda sama orang lain. Apa aku marah sama kamu? Enggak ada. Jadi ini salah satu bukti kalau aku memang gak mau ngeladenin kalian berdua dan gak mau ada masalah sama kalian berdua. Kamu takut ya sama kita berdua, makanya kamu nggak ngeladenin gitu. Kamu lagi, mending kamu pergi aja dari sini, kamu gak usah ikut campur. Kalau kamu kurang kerjaan, datang aja ke rumah, nanti aku kasih kerjaan sama kamu. Kamu nggak berhak ngusir aku, Mar, karena di sini tempat umum. Udah lagi, sekarang gini aja, masalahnya juga biar gak tambah ribet. Nah, bagus. Ya biar Udah, cepat pergi selesai. aja. Udah, cabut aja. Makasih ya. Pergi, kita bertiga ini nggak butuh sama orang seperti kamu. Dan aku mau ngasih pelajaran sama kamu. Dan kamu harus nurut apa yang bakal aku katakan sama kamu. Gini ya, aku cuma nurut ketika istri aku yang minta, Mar. Cuman kalau cuman seperti kalian berdua minta aku buat nurut, terus aku disuruh ngelakuin A, B, C, dan D, aku gak bakal nurut. Emang siapa kalian berdua? Kamu mau hidup tenang, apa mau seterusnya kamu menderita? Kamu Tenang atau enggaknya itu aku yang nentuin, Mar. Bukan kalian berdua. Gas, kamu tahu kan, aku ini banyak uang. Aku bisa ngelakuin berbagai cara ya buat terus nih ngusik hidup kamu. Kalau perlu aku bakar tuh rumah kamu. Hah? Kamu nggak mau kan kehilangan harta kamu itu? Hah? Ya udah kamu nurut aja sama aku biar kamu itu enak hidupnya. Ya kan? Mau apa enggak? Kalau kamu mau, ya udah kamu tinggal ngikutin aja apa yang bakal aku lakuin. Wah, kalau misalkan aku gak mau, kamu mau apa, Mar? Hah? Oh. Jadi kamu benar Kamu ngebantu keluarga aku juga enggak. Ngegangguin, iya mungkin. Ngebuat sengsara hidup aku, iya juga. Mau bikin aku senang juga gak mungkin kan? Gas. Terus apa yang harus aku patuhi dari kamu, Mar? Apalagi sama istri kamu? Ini penawaran terakhir aku. Kamu mau hidup Apapun kamu tenang? resikonya, mau aku hidup tenang ataupun enggak, itu bukan kamu yang nentuin. Kayaknya dia udah ngelawan banget sekarang, Mas. Ya emang kenapa? Emang Kamu kurang ajar sekarang. Udah ikut aku. kamu mau ngapain, Mar? Kok bisa-bisanya aku nyasar ke sini sih? Tapi bener sih, yang Mas Gita kirimkan lokasinya juga di sini. Cuman Mas Bagas ngapain ada di sini? Aku kok semakin khawatir kayak gini ya? Apa yang mereka berdua udah lakukan sama suami aku? Pokoknya, kalau sampai aku tahu suami yang aku diperlakukan tidak baik sama mereka berdua, aku pasti akan kasih pelajaran sama mereka berdua. Karena aku pikir mereka berdua udah berubah. Aku pikir dengan adanya Mas Bagas sendiri di sini, mereka ada rasa iba atau rasa kasihan sedikit gitu sama Mas Bagas. Tapi kelihatannya enggak. Aku juga nggak tahu kenapa mereka berdua terus-terusan mengusik kehidupan rumah tangga aku sama Mas Bagas. Kalau kayak gini aku juga bingung. Pokoknya aku harus tegur mereka. Dan aku akan pastikan bahwa mereka berdua nggak akan pernah lagi mengusik kehidupanku. Karena sekarang aku udah bukan Sinta yang dulu. Sinta yang lemah lembut, Sinta yang takut sama orang-orang yang berusaha buat menindas aku dan keluargaku. Sekarang aku akan buktikan sama Mas Umar dan juga si Leli. Kalau memang kita itu pantas buat dihargai, bukan malah diinjek kayak gini. Oh, aku coba telepon Mas Gita dulu lah. Juga. Aku harus kemana? Ini kan tamannya luas banget. Sedangkan Mas Gita juga di WhatsApp nggak balas-balas. Coba deh aku telepon. Ini deh. Mas. Bu. Gimana? Bu Sinta. Begini, Bu. Barusan si Mas Bagas malah dihina sama si Umar sama si Leli, Bu. Mas Padahal- Bagas tetap dihina sama mereka? Iya, padahal tadi saya sudah nyegat dia buat nggak pergi ke Mas Bagas, tapi mereka berdua masih maksa ngeyel. Bu Sinta tahu sendiri kan, mereka berdua seperti apa. Ya saya tahu Mas, cuman masalahnya aku nggak habis pikir aja. Kenapa mereka berdua terus-terusan memperlakukan suami saya dengan seperti itu? Ya saya tahu meskipun suami saya sekarang lagi kesusahan,
untuk mencari pekerjaan. Tapi saya tahu kalau dia itu benar-benar berjuang keras buat cari kehidupan yang jauh lebih nyaman untuk membahagiakan saya. Dan dia juga nggak tahu kalau ternyata saya di sini sudah sukses. Saya kan merantau di luar kota juga karena saya nggak kuat melihat keadaan saya dan juga suami saya terus-terusan dihina dengan para tetangga seperti Mas Umar dan juga Leli. Saya juga kasihan banget sama Mas Bagas, Bu, barusan, Bu. Dia sampai didorong, sampai ditampar juga barusan, Bu. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, Bu. Saya juga diusir barusan sama mereka berdua. Tapi Mas Gita tahu nggak apa yang sebenarnya mereka mau dari Mas Bagas sampai-sampai mereka bisa menampar dan juga memperlakukan Mas Bagas dengan seperti itu? Saya juga nggak tahu permasalahannya apa, Bu. Saya juga sendiri sampai dihina juga barusan, Bu. Aduh, saya juga nggak habis pikir tuh sama si Umar sama si Leli, Bu. Tapi sebelum saya pulang dan memutuskan untuk kembali ke sini, saya sudah cari tahu Pak Gita tentang pekerjaan dari Mas Umar itu. Kayaknya kalau nggak salah perusahaan yang dia tempati itu lagi bangkrut. Aduh. Tapi kenapa dia sibuk santai-santai dan ngurusin masalah orang lain? Kenapa dia nggak mikirin tentang dirinya sendiri? Ya juga sih, Bu. Tapi saya barusan nanya sama dia, katanya dia seorang bos atau apalah. Tapi saya juga nggak percaya sama omongan dia, karena nggak sesuai aja. Sekalipun seorang bos ya, Bu, kalau jam kerja seperti ini seharusnya dia ada di kantor, Bu, bukan ada di luar kayak gini. Oke, kalau gitu saya paham Mas Gita. Jadi si Mas Umar dan Leli ini nggak mau terlihat ya rendah dan nggak punya apa-apa di depan orang-orang yang mereka benci. Jadi lihat aja nanti, saya akan memberikan pelajaran yang jauh lebih buruk daripada dia sudah menghina suami saya sendiri. Tapi Mas Gita tahu nggak, sekarang mereka ada di mana? Mereka ada di taman di tengah, Bu. Di taman. Saya juga bingung kenapa tiba-tiba suami saya ada di sini. Kalau nggak karena ulah mereka berdua, ya siapa lagi, Mas? Ya sih, Bu. Begini, Bu Sinta mau diantar atau saya nunggu di sini aja, Bu? Nggak usah. Mas Gita di sini aja, saya titip mobil dulu ya. Saya mau nyamperin mereka dan mungkin nanti saya bakal kembali lagi ke sini buat bawa suami saya. Ibu yakin mau ke sana sendirian? Mereka berdua arogan banget loh. Saya nggak perlu dengan kearoganan mereka berdua. Karena di sini saya membela yang benar kan, Mas. Saya akan basmi orang-orang seperti mereka berdua. Jadi Mas Gita nggak perlu khawatir. Iya juga sih. Terima kasih banyak karena Mas Gita sudah ngebantu saya dan juga suami saya. Ya udah, Ibu, kalau semisal mau ke sana, saya cuma mau bilang hati-hati, Bu. Ya udah. Saya cuma takut Bu Sinta kena mereka berdua juga. Udah Mas Gita tenang aja pokoknya. Mereka ada di taman ya? Ada di taman di tengah, Bu. Ya udah, kalau gitu saya kesana dulu ya. Ya, Terima Bu. kasih ya, Mas. Sama-sama, Bu. Kiranya setelah Bu Sinta ke sana, mereka berdua masih marah-marah apa enggak ya? Tapi itu, ya Umar juga nggak bisa diomongin baik-baik. Aku juga bingung sama mereka berdua kenapa bersifat kayak gitu. Padahal citra mereka di masyarakat udah nggak baik. Orang-orang di sekitar rumah mereka udah ya ngecap mereka berdua. Ya udah kayak apa ya? Udah kayak sampah masyarakat bisa dibilang kayak gitu. Sekalipun mereka berdua punya kantor, tapi kan masyarakat kan pasti ya bukan cuma melihat ekonomi dia aja, tapi kan melihat kepribadian dia juga kan. Udah deh, mending aku nunggu di sana aja deh. Lepasin dong. Orang seperti kamu itu harus... Lihat kalau jalan. Sayang, Mas Bagas, kamu kapan pulang? aku baru aja tadi pulang, Mas. Kamu nggak apa-apa? Ya, Kalian ngapain suami aku? ya kita cuman mau ngajak dia jalan-jalan biar nggak depresi ditinggal kamu. Dia kurang ajar. Aku tadi ditirakin maling, dikejar warga. Terus barusan aku juga ditampar nih sama istri dia. Sebenarnya mau kalian tuh apa sih? Dari aku berangkat keluar kota untuk merantau sampai sekarang kalian nggak ada habisnya buat menghina suami aku. Mau kalian apa sebenarnya? Ya kita nggak mau aja punya tetangga yang sukanya cari muka. Nah, mau kita, kamu harus pergi. Jangan jadi tetangga kita. Ya, Aku dan keluargaku belum pernah ya minta makan sama kalian berdua. Tapi kalian berdua setiap harinya selalu mengusik kehidupan keluargaku. ya mungkin karena kita orang nggak punya, sayang. Tapi udahlah, nggak apa-apa. Tapi kamu nggak apa-apa, Mas? Nggak apa-apa. Nggak ada yang luka nggak? Enggak kok. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kamu nggak bilang kalau misalkan pulang?
Ya aku mau ngasih kejutan aja sama kamu. Oh. Karena mungkin sekarang aku pulang dengan membawa kebahagiaan, Mas. Aku mau ngajakin kamu untuk menata kembali kehidupan perekonomian kita juga. Sekarang aku udah sukses, Mas. Ujung-ujungnya paling numpang hidup nih nanti. Cari kerja, kasihan tuh, bukan perempuan yang nyari pekerjaan. Kamu harusnya. Kamu nih ngeselin banget ya. Aku nggak tahu harus berkata apa lagi, Mar, sama kamu, Mar. Istri aku udah pulang, tetap salah. Istri aku kerja juga salah. Kayaknya kita buang-buang waktu, saya. Kalau misalkan cuman ngeladen mereka berdua. Ya mungkin aku tahu, Mas, dengan kehadiran mereka berdua untuk ketemu kamu, kayaknya ada maksud buat minta pekerjaan kan sama aku. Karena sekarang aku udah berhasil pulang dan membawa kesuksesan itu, iya kan? Jujur aja nggak apa-apa. Kalau emang kalian mau pekerjaan, aku akan kasih kerjaan itu sama kalian berdua. Kamu serius? Iya. Emang kamu bawa apa pulang, sayang? Udahlah, soal itu kamu nggak perlu khawatir, Mas. Gak usah aneh-aneh deh, nanti kita dibikin malu lagi. Aku nggak bawa apa-apa. Aku cuma bawa kebahagiaan. Istri kamu sekarang, nih, nawarin pekerjaan sama kita berdua. Dia datang ke sini aja nggak bawa apa-apa. Sok-sokan mau nawarin pekerjaan. Yang ada nanti kamu malah jadi anak buah aku nih di kantor aku. Gini ya, Bagus kantornya. nggak apa-apa. Walaupun istri aku juga gak bawa apa-apa, aku gak masalah. Tapi aku gak bakalan pernah membiarkan istri aku buat kerja sama orang yang gak punya aturan seperti kalian berdua. Kamu kenapa sih, Mas? Aku nih beneran bawa sesuatu buat kamu. Aku bawa hadiah besar buat kamu yang kamu ingin-inginkan dari dulu. Tuh, kamu nggak malu dikatain seperti itu sama istri kamu? Kamu nggak malu? Bukannya kamu yang ngasih hadiah, malah istri kamu yang ngasih hadiah. Ini bukan urusan kamu. Jadi kalau memang aku pengen ngasih hadiah sama suami aku sendiri, juga bukan urusan kalian berdua kan? Begini, Sin, kamu itu masih laku ya. Sekalipun kamu mau nikah lagi, daripada kamu sama dia. Sekarang sudah mulai berani ya nyentuh-nyentuh aku, nampar-nampar aku sekarang. Mentang-mentang istrinya sudah pulang. Kamu tadi gak ngelihat istri kamu juga nampar aku. Tapi maaf, kalau aku sama perempuan memang takut, Mar. Bukan takut karena aku gak bisa ngelawan, cuman aku mau menghargai karena dia perempuan. Cuma kalau sama kamu dari kemarin aku juga udah sabar. Dan aku takut aja ketika istri aku pulang terjadi sesuatu sama aku, dia bukan malah bahagia, tapi dia malah sedih karena mikirin aku, karena aku udah ngehabisin kamu, tau nggak? Makanya kamu itu jadi orang yang gak usah tuh ya sok berani sama aku. Aku tuh gak habis pikir sama kamu, Gas. Ya udah deh, sayang. Mending kita kesana aja deh. Ya udah sekarang gini, Mas, biar mereka berdua juga tahu kalau aku dan suamiku sekarang bahagia banget. Jadi aku minta kalian berdua jangan pernah usik kehidupan aku dan juga Mas Bagas. Kalau sampai ke depannya aku tahu kalian juga ikut-ikutan masalah keluarga kita, aku bakal laporin kalian kalau kalian sudah melakukan tindakan kekerasan terhadap keluarga kami. Asal kamu mau pindah ya. Gak usah. Kamu gak apa-apa. Dong. Aku bakal berhenti ngusik kehidupan kamu. Yaudah. Sampai kapanpun gak akan pernah kalian bisa ngusir kita berdua. Yaudah, Mas, aku punya hadiah. Mobil mewah buat kamu. Kamu serius ya? Udah, yuk. Mobil mewah. Dia bilang mobil mewah. Mau dapat uang dari mana coba si Sinta? Kayaknya mereka sudah sekongkol deh, Mas, buat panas-panasin kita. Tapi kita kan nggak semudah itu buat percaya sama dia. Atau jangan-jangan mereka sudah gila ya? Kayaknya kita harus samperin mereka, kita harus buntutin mereka. Bener apa tidak mereka itu sudah punya mobil? Ya udah deh, Mas, mending kita ikutin aja. Oke, ayo. Aku penasaran nih. Bagas, Ngapain di sini, Git? Ini mobil siapa? Ini mobil aku. Bagas nanya ke Kenapa? Bu Sinta aja. Iya, Jangan enggak. nanya ke saya. Kamu kayak gitu, aneh banget ya. Aku bingung aja. Tadi aku ketemu sama Gita. Dia belain aku waktu aku tekar sama Umar sama Leli. Terus tiba-tiba di sini datang bilang, Jadi gini, Gimana aku sih? jelasin sama kamu. Jadi, Mas, selama aku pergi merantau keluar kota, aku berjuang keras buat merubah perekonomian kita. Jadi, sekarang aku pulang bawa mobil mewah ini, dan juga aku sudah mempersiapkan rumah segala macam buat kita tinggal. Jadi kamu nggak perlu khawatir lagi. Kamu nggak Ada nikah lagi tetangga tapi kan? siapapun. Iya, nggak mungkin lah aku nikah lagi, Mas. Kalau aku nikah lagi, aku nggak mungkin datang ke sini buat menemuin kamu. Iya kan? Iya juga sih. Jadi kamu Tapi- tenang aja. Tapi ini nggak bercanda kan?
Aku nggak bercanda, tanya aja sama Mas Gita. Lagi pula Ini juga serius, Git? aku juga komunikasi sama Mas serius, Gita, Mas Bagas. karena kan kamu belum pegang handphone. Kamu nggak pernah cerita sih gitu sama aku gitu? Ini perintah dari Bu Sinta, Mas Bagas. Saya nggak bisa bilang ya yang sebenarnya. Wah, Karena aku biang takut aja kerok sama Bagas. datang lagi nih. Hah, malas banget. Wah, ini kayaknya mereka emang mencari gara-gara sama kita, Mas. Udah, kamu tenang, kita lihat aja nanti. Kenapa? Penasaran ya datang ke sini? Ya kita mau mastiin aja. Ya udah, kalau gitu sekarang Mas kamu agak geser dong, lihat nih. Kalau kamu nggak percaya, aku bawa kejutan buat suami aku. Ini dia buktinya. Ini Mobil mewah ini aku berikan untuk suami aku tercinta. Kira-kira Sira kamu bisa nggak begitu, Mar? Hah? Kenapa? Mau bilang lagi kalau seorang istri yang bekerja. Lagi pula juga cocok aku nggak? bahagia kok. Cocok nggak? Coba deh, pilihan. mana sayang Soalnya kita? istrinya sering godain aku, makanya dia nggak suka sama aku, sayang. Wah, emang Apalagi benar? aku punya mobil begini. Wah, Iya, kayaknya bukan cuma istri si Mas Umar yang bakal godain kamu, Mas. Kayaknya istri-istri para tetangga yang udah ya merasa benci sama kamu dan jengkel sama kamu pasti bakal ngedeketin kamu kalau kayak gitu. terpesona ya kalau udah naik mobil bagus begini. Tapi Iya. kamu kan tahu sendiri, aku cuman buat bareng sama kamu, sayang. Eh. Apalagi model perempuannya seperti dia. Wah, bukan tipe aku banget. Suka usil soalnya sama tetangga. Iya, tapi Coba deh lihat sekarang hasil kerja istri aku. Nyata kan? Bukan omong-omong, Mar. Kalau kamu kan cuma omongan aja yang besar, tapi hasilnya nggak ada. tepat sekali. Karena mungkin sebelum aku datang dan pulang ke sini, Mas, aku tahu kok kalau perusahaan tempat kamu bekerja itu udah bangkrut kan? Oh, udah Makanya bangkrut, Mar. sekarang ini kayaknya jam-jam kerja deh, Mas. Tapi kenapa dia masih keluyuran dan ngurusin kehidupan kamu? Benar juga ya. Kamu tadi soal jadi bos ya. Ternyata perusahaan kamu udah bangkrut. Semuanya nggak bisa bohong di depan aku. Aku udah tahu semua tentang kalian berdua. Jadi sekarang kalian kalau nggak mengaku ya udah nggak masalah. Ya cuman kalian berdua pasti malu lah. Tanganku nih udah gatel pengen nampar muka orang. Sayang, kita pergi aja, kita sudah malu. Sebelum pergi kalian minta maaf dulu dong sama suami aku. Aku nggak terima ya suami aku dicaci maki. Baik, Gas, kita minta maaf berdua. Salim dong. Es, Udah Ingat pergi. jangan udah ulangi kesalahan kalian. How jekel banget sebenarnya sama mereka, sayang. Udah pasti jengkel lah. Lagi pula juga aku juga tadi merasa kesel karena Mas Gita cerita sama aku kalau Mas Gita juga ikutan bikin kesel sama mereka. Ya, Gita nih menjadi saksi kalau misalkan aku nggak pernah macam-macam selama kamu pergi ke luar negeri. Tapi sebenarnya aku sedikit malu. Sebentar deh, emang iya? Mas Gita aja pernah cerita sama aku kalau kamu itu macam-macam. Yang bener dong. Tapi saya udah nolong Mas Bagas nih. Saya nggak mungkin cerita seperti itu sama kepada Bu Sinta. Berarti kamu yang ngalang-ngalang cerita nih. Iya, enggak, karena aku emang tahu sendiri kalau kamu ditinggal aku udah pastilah kamu cari nih, kamu meleng cari-cari cewek-cewek yang lagi nganggur kan? Gak mungkin dong, karena aku setia sama kamu, sayang. Tapi ngomong-ngomong, aku sebenarnya sedikit malu karena kamu yang beli mobil bukan aku. Nggak perlu kayak gitu lah, kalau kamu ngomong kayak gitu aku jadi sedih, Mas. Kan ini juga udah keputusan bersama dan aku nggak pernah sedikit pun merasa keberatan atas apa yang udah aku lakukan selama ini. Jadi kamu sekarang cukup bahagia, nikmati apa yang udah kita semua punya. Oke? Udah deh, setelah ini aku yang kerja, yang harus kerja keras buat memenuhi kebutuhan kita. Kita langsung Ya, pergi. Kalau gitu kita pergi, cobain mobil baru. Ya udah, aku nyetir ya. Ya udah. Ada ya, Git. Di belakang, Git.